alaikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi nikmati ikhwana amma ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah memberikan keberkahan kepada kita semua. Sehingga insyaallah sore hari ini kita bisa ngaji bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita teruskan pembahasan kita tentang nawaqidul Islam yang membatalkan Islam. Sekarang sudah sampai yang terakhir, yaitu yang ke-10. Yang ke-10 yaitu adalah al-i'radu an dinihi. Yaitu kalau kita i'rad ya atau berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berpaling dari agama Allah, entah karena kesombongan atau karena lalai, maka ya bisa ya akan mengurangi derajat keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk nawaqidul Islam. La yata'alamuhu wa la ya'malu bihi. Mereka mengetahui tentang ilmu agama tapi tidak mau mempelajari. Yang penting enake dhewe. Golek penake dhewe. Jadi dalam hidup itu kita tujuannya adalah dalam rangka untuk mencari ilmu. Karena ilmu itu kalau dicari sekalipun ya kita tidak akan tuntas untuk mempelajarinya. Karena ilmu Allah itu sangat luas sekali. Bahkan Allah itu membandingkan apabila kamu punya 7 samudra dan seluruh pohon itu menjadi penanya hanya untuk menuliskan ayat-ayat Allah dalam surah Al-Kahfi itu yang terakhir, maka kita tidak akan bisa menuliskan. Karena apa? Saking banyaknya, meskipun ditambah dengan 7 samudra lagi. Tidak akan pernah tuntas ya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Maka kita ketika kemudian ya a'rad atau kemudian kita berpaling dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa membaca pada surah Toha ayat 122 sampai 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya wala yadillu wala yasqa. Wa imma ya'tiyanakum minni hudan, barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wa man tabi'a hudaya, dan bersegera mereka itu kemudian menunaikan ya apa konsekuensi ketika kemudian mereka menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wala yadillu wala yasqa, maka mereka itu tidak akan sesat dan tidak akan pernah celaka. Sumber kecelakaan itu kalau mereka tidak mengikuti ya hudan atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibaca Kristen tadi kan juga ini wala talhu, ya, kemudian kamu jangan berpaling, wa tatabi'u ahwa, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Wala ta'ridu, kemudian jangan i'rad, jangan berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya apa? Mesti kita menemui ya banyak sekali cobaan dari Allah. Untuk apa? Untuk menghasung atau menggeret kita ya dari kesulitan itu untuk menuju kepada kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan itu enggak mesti menak terus gitu. Kebaikan para nabi itu seperti Nabi Ayub harus dicoba dengan penyakit. Gak gemen-gemen ya, hampir 20 tahun. Sakit sampai kemudian beliau itu tetap sabar dalam menghadapi sakitnya. Kebaikan itu seperti Nabi Yunus.
yang kemudian ketika ya dia agak ngambek sedikit tentang dakwah, maka kemudian dia ya mendapatkan ujian ya harus dilempar di laut. Jika dia dimakan ikan nun dan berada dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Dan di dalam 3 kegelapan. Karena ikan yang menelan beliau itu ditelan ikan lagi. Ya, dan ikan itu ya, andaikan kemudian beliau itu tidak bertobat pada Allah, niscaya beliau itu akan berada di dalam ikan itu sampai hari kiamat. Jadi ikan yang super besar itu hidupnya itu ya ditengarai sejak Nabi Yunus sampai kemudian ila hari kiamat. Kebaikan itu juga berarti ketika menentang ajaran para nabi seperti Nabi Ibrahim, maka beliau dilemparkan di api, mendapatkan pengikut yang sedikit. Dan beliau itu ketika menyeru mesti mendapatkan hambatan yang luar biasa, baik dari kaumnya sendiri atau rajanya sendiri, yaitu Raja Namrud. Sehingga pengikut beliau itu cuma beliau, Nabi Ibrahim, Sarah, kemudian Hajar, istrinya dari Mesir, kemudian anaknya Ismail ya dan Ishak, kemudian Nabi Lut dan 2 anak Nabi Lut ya yang perempuan. Lainnya kafir. Coba kalau antum berdakwah sih mengikuti kursak monoton. Ya, kira-kira ya pesimis atau optimis? Ya. Bayangkan ini cuma sedikit saja. Sehingga Nabi ya, Ibrahim itu berdoa sampai usia lanjut, sehingga akhirnya beliau diberikan keturunan lagi sampai 13 orang. Jadi 13 orang itu menyebar dan kemudian ya menyebarkan agama Nabi Ibrahim. Dan sampai sekarang Nabi yang disebut-sebut manusia sampai hari kiamat ya Nabi Ibrahim. Coba antum kalau membaca tasawuf menyebut Nabi Ibrahim apa enggak? Ya. Dulu dia berdakwah dalam jumlah yang sangat sedikit sekali. Tapi ternyata kemudian pengikutnya ternyata sangat banyak ya ila yaumil qiyamah. Karena apa? Millata Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Jadi millata Ibrahim, agamanya atau milahnya Ibrahim yaitu hanifan yang menyembah ya Allah Subhanahu wa taala, agama hanif, agama lurus. Wa makana minal musyrikin dan menjauhi kesyirikan. Jadi Islam itu menyerah total pada Allah, taat dengan segala perintahnya dan menjauhi kesyirikan serta kebid'ahan. Ini adalah salah satu daripada definisi Islam itu sendiri. Karena itu ikhwani fillah kemudian diteruskan oleh Allah, wa man a'rada an dzikri, ini surat Toha tadi ya, 122 sampai 124. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu mahissatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, zikrun atau zikri itu adalah Quran. Barang siapa yang berpaling dari perintah Allah yaitu Quran, fa innalahu, maka bagi dia mahisatan dongka, yaitu kehidupan yang gersang. Ibnu Qayyim itu menerjemahkan maisatan dongka itu adalah siksa kubur. Ya, kalau siksa kubur itu dinyanyi ini idalaila itu begitu ya mendayu-dayu ya. Tapi kalau siksa kubur beneran itu sangat dahsyat sekali. Ya, Mbak Ida Laila kalau menyanyi ya kita sambil joget-joget masih bisa menikmati ikhwan fillah. Tapi kalau kemudian ya berkaitan dengan siksa yang sebenarnya, ya maka pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu barang siapa wa'an a'radu an dzikri, barang siapa yang berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka penghidupannya akan menjadi sempit. Coba antum lihat ya, Mustafa Kemal Atatürk, dia mengaku Islam, tapi mengubah Turki menjadi sekuler. Semua pondok pesantren dan seluruh madrasah ditutup. Bahasa Arab diganti dengan bahasa Turki. Bahkan kemudian seluruh wanita disuruh untuk melepas hijab. Ya, hukum agama yaitu dihapus ya dari Turki. Kemudian ya diterapkan hukum sekuler yaitu hukum keduniawiaan. Maka kalau kita melihat matinya Mustafa Kemal Atatürk itu enggak langsung dicabut oleh Allah. Ya, tapi bagaimana matinya? Yaitu dia sekarat sampai bertahun-tahun. Bahkan baunya itu dalam 200 meter itu sudah bau sekali jasadnya itu ketika masih sakit. Sehingga dia berteriak panas, panas, panas.
Maka kemudian dia diletakkan di Selat Bosporus itu, ya di kapal pesiar, supaya apa? Supaya ya teriaknya nggak mengganggu di istana Turki. Karena apa? Ya begitu dia itu ikrotnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai matinya sekalipun dikubur beberapa kali itu dimuntahkan oleh bumi. Ya, dikuburkan, ya diuntahkan lagi, dikuburkan tuh. Sampai kemudian ketika kemudian tidak bisa lagi dikuburkan, akhirnya beliau itu ya, makamnya itu di atas tanah sambil kemudian ya museumnya kalau jenengan nanti datang di museum Turki maka jenengan bisa melihat jasadnya Mustafa Kemal Atatürk itu diawetkan. Kemudian dijepit jasadnya itu dengan dua batu granit yang besar. Supaya apa? Ya, supaya tidak ogreh. Bayangkan, masih jadi mayat saja, ya kemudian juga dihimpit dengan batu granit. Dipres gitu ya. Supaya apa? Jangan-jangan bisa mencolot dewi. Karena begitu dikubur, besoknya lagi itu sudah keluar sendiri. Karena itu ikhwanifillah, azakumullah wa iyyakum, ya jadi itu merupakan bentuk daripada iktibar buat kita betapa dahsyatnya hukum Allah itu ketika kemudian mereka itu berpaling. Soro di dunia, soro pun di akhirat. Wa innalahu mahisatan dongka wa yahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kemudian dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan a'ma. A'ma itu apa? Buta. Wa qala ya Rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabb, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Sedangkan dulu aku bisa melihat. Itu penyesalan orang-orang yang a'rada an dzikri, yaitu yang berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu mengeluh kepada Allah, kenapa dibangkitkan dalam keadaan buta. Sedangkan waqad kuntu basira. Sedangkan ketika mereka masih hidup di dunia, mereka bisa melihat seluruh alam semesta itu dengan indahnya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tungsa. Maka Allah menjawab, sesungguhnya telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Tapi sikap kamu apa? Nasitaha. Kemudian ya kamu itu nasitaha, yaitu kamu melupakan apa yang dibacakan ayat-ayat Allah itu kepadamu. Wa yukhsaru al-yaum, maka kamu dikumpulkan pada hari itu a'ma, dalam keadaan Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang merupakan iktibar yang luar biasa. Kenapa orang kalau ikrad atau berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala mesti menemui hidup yang sangat celaka. Maka penyebab daripada itu ada 6. Penyebab orang berpaling ya dari Allah Subhanahu wa taala itu ada 6. Yang 3 itu secara internal dari dalam dirinya sendiri, kemudian yang 3 itu dari luar. Ada faktor internal, ya, ada faktor eksternal. Kita membahas dulu yang internal dulu. Yang internal itu disiratkan dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, salah satun akhafuna ala ummati. Aku takut pada umatku itu karena 3 hal. Apa 3 hal tadi? Yang pertama yaitu adalah dolalatu ba'dal ma'rifah. Dolalatu ba'dal ma'rifah. Yaitu sesat setelah mereka itu mendapatkan ilmu. Terus oleh ilmu, tapi bukan digunakan untuk kemudian meniti jalan robani, tapi malah menuju jalan syaitoni. Iblis kan juga begitu kan? Iblis sudah masuk surga, gitu. Tapi gara-gara kemudian ya dia disuruh wa itqala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah, ketika memproklamasikan diri bahwa Adam itu khalifah di muka bumi, ya usjudu, maka disuruh mereka itu untuk ya usjudu, yaitu untuk menghormat pada Adam. Tapi apa jawaban iblis? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika dia aba, menolak, wastakbara, kemudian dia ya sombong,
wa kana minal kafirin, maka membatalkan syahadatnya. Wa kana minal kafirin. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah sifat iblis. Sudah ya manggrok di surga, ya tapi kemudian ya dia i'rad kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diturunkan, ihbitu minha jami'an. Maka turunlah kamu itu ke dunia tadi. Karena apa? I'rad ya an dinihi. Karena dia kemudian berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya iblis. Apalagi manusia ya. Wong sing yang surga iso berbuat zalim, apalagi kalau kemudian dia berada di dunia. Karena itu ikhwan fillah, maka yang pertama adalah dolalatu ba'dal ma'rifat. Yang kedua, yaitu adalah mudillatul fitan. Mudillatul fitan itu apa? Yaitu kesesatan fitnah. Jadi fitnah itu ada dua. Pertama adalah subhat, yang kedua adalah syahwat. Dan fitnah itu mempunyai ya sebuah ya, ruang lingkup, ada yang khos, yaitu adalah yang hanya ditujukan ya, pada 1-2 orang saja, tapi juga ada yang ammah, yaitu fitnah itu kemudian diratakan kepada seluruh manusia. Disinyalir dalam surat Al-Anfal itu, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Maka takutlah kamu kepada azab Allah yang tidak ditimpakan khosoh cuma pada 1-2 orang saja, tapi kemudian dia akan diratakan kepada semua orang. Karena itu ikhwan fillah, berapa banyak tanah longsor, berapa banyak banjir bandang. Kemarin di Aceh itu disinyalir teman-teman kita yang di sana, ternyata banyak sekali bencana. Pemicunya apa? Banyaknya praktek LGBT. Banyaknya praktek LGBT merebak di mana-mana. Sudah diterapkan syariah di sana. Siapa yang ketemuan pacaran saja dicambuk di sana. Ya. Tapi akhirnya pacarannya lanang podo lanang. Jadi setan itu kalau menggoda manusia, wis gak tanggung-tanggung lagi. Antum tahu ya, pertama kali setan itu mengajarkan sodomi ya kepada manusia atas kaum Sodom. Ya. Kaumnya Nabi Lut, caranya bagaimana? Jadi iblis itu membo-membo, menjadi pemuda yang tampan. Setelah itu kemudian dia ya, memancing supaya dia melakukan suatu kriminal. Setelah itu kemudian dia dimasukkan ke penjara, dan di penjara itu dia mengajarkan praktek sodomi. Sehingga akhirnya orang yang keluar dari penjara, setelah kemudian masa penjaranya selesai, maka dia kemudian mengajarkan pada orang, akhirnya menular kemana-mana. Yang menularkan pertama kali siapa? Iblis. Jadi kalau kemudian dibiarkan begitu saja, ya maka kalau kita melihat, ya sekarang itu bendera pelangi kan berkibar di mana-mana ya. Bahkan legalisasi perkawinan sejenis, yaitu kemudian ya sudah marak di mana-mana. Karena itu ikhwan fillah ini memancing ya murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kamu ya fitnata la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, yang tidak ditujukan hanya 1-2 orang, tapi bisa diratakan oleh Allah pada semua orang. Karena tugas kita itu menjaga hidayah itu tetap utuh. Supaya apa? Ketika generasi muda kita menghadapi fitnah, mereka itu mempunyai imunitas, mempunyai kekebalan. Kalau yang tua-tua ini kan ya untuk kemudian bisa ngelek ini kan waktunya sudah mulai mepet. Ya benar. Tapi kalau sing nom-nom, ya ini yang kemudian harus meneruskan. Nah, kalau sing nom itu kemudian tidak dalam ngaji, kira-kira bagaimana? Kemarin ada penelitian itu religiositas. Itu ternyata bukan dari keluarga. Ada penelitian, ya seorang ahli psikolog itu, religiositas itu ternyata tidak lahir dari keluarga. Tapi religiositas itu ternyata terlahir dari teman. Karena itu kenapa hadis Kanjeng Nabi, almar'u ala dini khalilihi, wal yanzur ahadukum mayyukhallil. Maka seseorang itu dilihat agamanya dari agama temannya. Ya, maka kalau temannya baik, maka kemudian ya dia akan bisa menjadi orang baik. Kalau temannya buruk, maka dia akan menjadi orang yang buruk, tidak tergantung pada keluarga, malah tergantung pada teman. Karena itu solusinya bagaimana?
antum harus menempatkan diri menjadi teman bagi anak-anak. Alternatif, ketika kemudian kita sudah sumpah menghadapi banyak sekali lingkungan yang buruk, ya enggak? Jadi antum harus memposisikan diri menjadi teman bagi anak-anak. Curhat. Kalau sampai anak antum itu curhat pada orang lain, berarti antum gagal dalam mendidik anak. Karena kalau curhat pada temannya, pasti dia akan mendapatkan second opinion yang keliru. Ya apa enggak? Karena temannya itu kan berusaha untuk membaik-baiki kan. Sehingga perkataannya itu tidak jujur, tidak objektif lagi. Subjektif atas ya pemahaman dia sendiri. Ujung-ujungnya apa? Bingung. Coba antum bayangkan, kemarin PN Nganjuk sama KUA Nganjuk itu bingung. Gara-gara banyak yang diangkat menjadi P3K atau PNS, banyak yang cerai. Kasusnya itu ya di Pemkab Nganjuk sampai 52 kasus. Baik yang cerai tergugat maupun yang digugat. Kenapa? Itu tadi. Dan mereka rata-rata nikahnya sudah di atas 10 tahun. Ada beberapa yang kurang dari 10 tahun, ada yang lebih dari 10 tahun. Artinya apa? Alasannya pun ya tidak jelas. Ternyata faktor ekonomi juga tidak mendominasi. Penyebabnya apa? Pertengkaran yang kecil-kecil. Yang berubah menjadi dendam. Kenapa dendam? Karena tidak bisa memaafkan. Kenapa orang bisa memaafkan? Karena dia lembah mana. Kenapa lembah mana? Karena jujur dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu ya jujur dengan janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melinjani janjinya. Jadi kalau antum kemudian berusaha untuk mempertahankan keluarga, institusi keluarga, itu merupakan tugas. Nah sekarang itu kan fungsi keluarga ada yang fisiologis, ada yang struktural. Kalau fisiologis itu ya kehidupan sehari-hari. Kalau struktural, siapa yang jadi bos, siapa yang jadi menteri keuangan, siapa yang kemudian yang menjadi pekerja, siapa yang kemudian menjadi ya orang-orang yang kemudian bisa menyokong keluarga tadi, ada strukturnya. Nah, sekarang struktur sama fungsi tadi itu berubah total sekarang. Karena apa? Ditarik mereka itu hidupnya untuk nafsi-nafsi. Caranya bagaimana? Mengubah mindset seluruh netizen itu menjadi hanya cinta pada dirinya sendiri. Alias anania. Itu namanya mudillatul fitan. Dan akan menyebabkan dolalatun ba'dal ma'rifah. Mereka itu akan dolun, yaitu akan sesat setelah mereka itu mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Coba antum ini kan punya ilmunya ya. Tapi kalau sudah pulang, ketemu konco, ketemu kolega, ketemu ya bestinya, itu nanti omongannya sudah beda lagi. Karena itu ma'asyiral muslimin, ada dulu santri saya itu ngaji, dia itu tidak bisa lepas dari minuman keras. Hampir ya, setiap hari bahkan pernah masuk di halakoh begini itu ya dalam keadaan mabuk ya, dan baunya alkohol itu masih menyengat. Nun sewu Pak Ajar, kalau angsal mlebet to. Oleh ngaji yo ndak apa-apa ya. Mulai dijemput sama istrinya. Istrinya, "Iki lho Mas anake nangis piye ngene." "Dik, anake udah dilebokne kene." Nek dilebokne ngerti aku mabuk, anake malah terok-terok. Sempat ngono ya. Ya. Dia itu artinya jujur sebenarnya. Dia tidak mau anaknya itu ya seperti dirinya, tapi dia kuat untuk kemudian menghadapi tekanan daripada ya bestinya. Kan orang itu tergantung kepada temannya. Karena itu ma'asyiral muslimin, tanda orang bahagia menurut Ibnu Abbas itu ada 7. Yang pertama itu adalah qalbun sakirun, yaitu hati yang gampang bersyukur. Yang kedua yaitu adalah auladahu abroron, yaitu anak yang baik. Yang ketiga yaitu adalah zaujatun solihatun, ya atau kemudian pasangan yang solih dan solihah. Kemudian yang keempat yaitu adalah al-malul halal, yaitu kalau dia bekerja itu mendapatkan harta yang halal. Yang kelima yaitu adalah bi'ah solihah, yaitu kalau dia mendapatkan bi'ah atau lingkungan yang baik. Ini menurut Ibnu Abbas, maka orang itu kemudian menjadi baik kalau dia didukung oleh lingkungan yang baik.
Iman yang baik itu yang bagaimana? Digambarkan dalam surat Wal-Asri. Demi masa manusia semuanya merugi kecuali siapa? Beriman, beramal soleh, kemudian berwasiat dengan kebaikan dan berwasiat dengan kesabaran. Kalau nggak ada orang yang mempunyai kerentak iman, soleh, berwasiat ya, dengan kebenaran dan kesabaran, alias berdakwah, ya, maka mereka jatuh pada dhalalatun ba'dal ma'rifah. Karena itu ma'asyiral muslimin, kenapa kita kemudian ya berusaha? Kalau iman itu padanannya mesti bersatu. Kalau tidak bersatu, ya congkrah, ya mesti agawe bubrah. Cerah agawe bubrah, kan begitu kan? Karena apa? Gak sempat kita transfer knowledge atau kemudian menyampaikan hidayah itu pada orang lain. Tugas kita itu adalah nasrul hidayah. Coba Pak Ima ya'yanakum mini hudan. Apabila kemudian mereka mengikuti aku dalam hal petunjuk, wa man tabi'aha hudaya, dan mereka kemudian mengikuti petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yadillu wala yasqa, maka mereka tidak akan sesat dan tidak akan celaka selamanya. Karena apa? Imma ya'yanakum mini hudan. Karena mereka mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwanillah. Karena itu kemudian yang ketiga, yang ditakutkan oleh Kanjeng Nabi, yang merupakan sebab internal daripada orang itu i'rad kepada Allah. Yang pertama tadi kan dhalalatun ba'dal ma'rifah, yang kedua itu adalah mudillatul fitan atau terlilit dengan fitnah, kemudian yang ketiga yaitu adalah sahwatul badni wal farji. Sahwat ya atau hawa nafsu, ya hawa nafsu farji alat kelamin, dan batni. Batni itu apa? Perut alias kawula telih. Farji ya intisaru fitnatil farji, ya tersebarnya fitnah yang berkaitan dengan alat kelamin. Oh, itu di mana-mana. Ya. Disebar di media massa itu hampir antum membuka HP, advertisingnya itu perempuan. Coba kalau advertisingnya itu kayak Semar, jemblung, orang seksi belas kan? Karena itu para wali itu pintar menggambarkan sosok yang kemudian dijadikan teladan, panutan, ya sebagai pengayom atau among satrio, itu adalah orang yang biasa saja. Gareng yang kemudian irungi melecor gitu ya, atau Petruk ya yang kemudian dia tinggi, jangkung, kurus, ya punya saku aja, ya kantong bolong, dileboknya mesti ya bablas semua. Hampir semuanya tidak sempurna, tapi dia among satria yang bisa mengemong para satria. Atau Gareng yang kemudian dia itu ya orangnya juga tidak pakai seksi belas, bahkan kakinya itu kena bubulan. Jadi kalau melakukan mesti jinjit kan? Ya benda. Itu menunjukkan apa? Ketimpangan. Tapi dengan timpangnya itu mereka itu kemudian tidak surut untuk ngomong para satria untuk memenangkan sebuah pertempuran besar yang namanya Bharata Yuda. Itu diubah dari cerita Bharata Yuda itu pakemnya dari India, kemudian diberikan oleh ya para sunan itu dengan apa? Dengan Punokawan. Pakemnya dari India, orang enek Punokawan itu. Itu bid'ah ya. Kalau bid'ahnya orang Hindu itu ya. Jadi kalau di sini itu kenapa kemudian dimasuki apa itu Punokawan? Ya karena untuk apa? Mengajarkan supaya masyarakat yang masih tercelup pemikirannya itu dengan wayang, maka mereka itu akan bisa menggambarkan bahwa seluruh kehidupan itu real, nyata. Kehidupan itu semuanya sama, humanity itu semuanya sama. Coba antum bisa melihat ya konflik di dalam Bharata Yuda itu, Adipati Karno membela Kurawa. Ya, sedangkan dia itu anaknya Dewi Kunti juga. Meskipun dari dewa matahari. Ya, Adipati Karno yang lahirnya lewat telinga. Itu ada saudara daripada ya Pandawa. Tapi ketika pada perang di Kurusetra, ya Mahabharata itu, maka dia harus bertempur ya antara dua saudara ini. Itu menunjukkan apa? Konflik, Mas. Berkaitan dengan apa? Kesetiaan. Jadi walak atau kesetiaan kalau pada Allah dan Rasulnya pasti akan berseberangan dengan orang yang
i'rad kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ketika kita melihat i'rad itu ternyata konsekuensinya apa? Pasti kita nanti akan konflik dengan orang lain. Karena apa? Keyakinan kita. Dan kalau konflik seperti tadi, maka antum mempunyai sifat seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu menyeru pada manusia, serulah dengan hikmah. Kalau sudah dengan hikmah tidak mempan, wa mau'izatil hasanah, ya dengan nasihat yang baik. Kalau nasihat yang baik ternyata juga masih belum ya sampai ya kepada pengertian yang benar, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka kalau berjidal atau berdebat, maka carilah debat yang paling baik. Ya, ini gambaran ketika manusia itu kemudian berada pada lingkungan yang luar biasa dahsyat perubahannya, maka fitnah farji dan fitnah batni itu senantiasa yang menjadi sesuatu yang akan membuat pemahaman agama kita itu menjadi semakin kritis. Coba antum melihat ya, kalau di media massa kan ada yang ngajarkan pada kita mukbang. Oh ya mukbang. Makan makanan dalam jumlah yang banyak itu diajarkan menjadi kawula telih. Ya, sehingga kalau orang itu kemudian bisa makan banyak, dilihat oleh banyak orang, ya ujung-ujungnya apa? Orang itu akan meniru. Ya, karena orang itu kalau melihat mati apa? Copy paste. Coba antum kalau ya moco yasin terus yasinan, sering datang ke yasinan. Susu kan apal yasinan. Ya benda. Kosok wangsulipun siapa yang kemudian bestinya kok seneng miso, wah antum bisa lawanya miso. Karena apa? Ya, manusia itu anaknya lingkungan. Jadi semakin baik lingkungan, maka dia menjadi semakin baik. Semakin jelek lingkungan, semakin ya kita terseret ya kepada hal-hal sesuai dengan lingkungan itu. Tadi sifat orang bahagia ada 5 kan tadi. Yang ke-6 7 siapa? Yang ke-6 yaitu adalah thalabul ilmi. Itu kalau orang itu senang belajar ilmu. Dan kemudian yang ke-7 yaitu adalah umru al-barokah. Umurnya itu barokah. Ini tanda kebahagiaan menurut Ibnu Abbas. Saya ulangi lagi ya. Pertama adalah qalbun syakirun, yaitu adalah hati yang gemar bersyukur. Yang kedua itu adalah ya, auladu abroron, yaitu adalah anak yang abroron, yang punya sifat baik. Kemudian yang ketiga azwaju solih atau zaujatun solihatun, yaitu adalah pasangan yang soleh atau solehah. Kemudian yang keempat yaitu adalah malul halal, yaitu orang yang makan makanan yang halal. Yang kelima yaitu bi'ah as-solihah, yaitu lingkungan yang baik. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah thalabul ilmi, yaitu orang yang belajar ilmu. Dan yang ketujuh adalah umrul barokah, yaitu mengisi ilmunya itu ya dengan kebarokahan. Umurnya itu terisi dengan kebarokahan. Nah itu ikhwani fillah, kalau kemudian orang itu bisa mengantisipasi tidak i'rad pada Allah, pasti mendapatkan kebahagiaan tadi. Tapi kalau dia i'rad, maka ya yang ketujuh itu bisa godang semua nanti. Maka antum harus memenuhi satu persatu tadi. Kalau kita kemudian gampang mengeluh berarti kurang bersyukur. Ya, kalau kita bengkerengan dengan bojo, tidak gampang memaafkan dengan anak dan sebagainya, ya berarti abroron, ya solihan, maupun kemudian waladu soleh, itu tidak tercapai. Apalagi kemudian hidupnya maksiat, siut. Ya. Bayangkan ya, Bupati Sadewo itu menerima ya, suap dari para kepala desa itu, uangnya itu glangsing, miliaran dilebok nih mobilnya. Coba kalau itu, dan itu kemudian digunakan beliau untuk apa? Nyawer biduan. Ya, ketika kemudian ada biduan datang itu kan disawer. Kemudian dia diperlihatkan kepada medsos tadi. Ya, kalau sudah begitu kan sebenarnya uang seperti itu kan habisnya ya untuk berfoya-foya. Sedangkan rakyat itu banyak sekali yang masih memerlukan ya, istilahnya pertolongan. Ya, banyak sekali yang masih kelaparan, masih stunting, ya, masih butuh. Ya, bahkan kalau sekarang ini ya kita bisa melihat cash flow menjadi semakin sedikit, ya daya beli menjadi semakin berkurang, ya sedangkan kemudian uang yang beredar ini kayaknya ada kepanikan sehingga
sehingga dicetak ya printing money itu dalam jumlah yang sangat banyak sekali, ini memancing yang namanya inflasi nanti. Ini di 2026 ini kita menghadapi tantangan yang hebat, karena itu antum harus berdoa. Ya di sisa malam itu, meskipun doanya itu kalau antum lali, dongone kudu apa, jadi bawanterne saja, Robbana atina bidunya hasanah, wabil akhirati hasanah, wakina adzabannar. Itu doa sapu jagat bagi kita. Syekh ya Abdul Rajab Musin Al-Badr, beliau mengatakan, kalau antum itu lupa dengan semua ya keinginan antum, pas awake dhewe enggak sholat itu kan keinginan banyak sekali kan. Tapi begitu bar sholat, keinginan itu habis semua. Apa ya tak jaluk ya akhirnya. Kan bingung antum. Itu semua ulama menyarankan antum berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang paling ya, yang paling prominent atau yang paling worth it ya ketika antum dalam keadaan deadlock, ketika keinginan kita itu tiba-tiba hilang dari pemikiran kita. Ini faktor internal. Faktor eksternal apa? Yang pertama adalah perkataan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, hadmul Islam bisalasin. Hancurnya Islam karena faktor internal 3. Yang pertama apa? Yaitu zalatul alim. Kalau ulamanya itu kemudian petakilan. Jadi kalau ulamanya itu ya zail atau kemudian ulamanya itu terpeleset atau tergelincir, lupa dengan mengajarkan sesuatu yang keliru, maka dia akan mendapatkan konsekuensi mansana fil Islam sunnatan sayiatan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan ya, sunnah yang di dalamnya ada dosa, maka dia juga mendapatkan dosa ya dari apa yang kemudian dia lakukan, dan dosa dari orang yang mengamalkan. Ya. Yang pertama adalah ulama yang tergelincir. Kedua adalah jidal munafik bil Quran. Yaitu orang munafik itu yang ditampilkan di media massa, tapi berjidalnya itu dengan hawa nafsu. Dan temanya apa? Quran. Jadi Quran hanya untuk dolanan kok. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada ya? Sehingga Islam hanya dijadikan bahan tandaan saja. Sehingga kalau kemudian ya orang itu menjadikan Quran hanya yattakhiduna ya rinaan, ada menjadi sebuah ghani atau nyanyian saja, maka ini adalah tanda-tanda rusaknya daripada masyarakat tadi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah a'immatul mudillin, yaitu adalah pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin orang munafik, kemudian ulama. Ini kalau sudah rusak, ini bisa akan menyebabkan orang itu i'rad atau menentang Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita termasuk orang-orang yang bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik faktor internal kita maupun faktor eksternal kita. Karena ibadah pun betapa banyaknya, maka diperlukan yang namanya istiqomah. Enggak kemudian menoleh ke kanan, enggak menoleh ke kiri, tetap istiqomah. Ya, dan itu memang sulit karena kulu bani Adam khotoun, semua anak Adam itu mesti keliru. Wa khairu khotoina at-tawwabun. Yang sebaik-baiknya orang yang berdosa itu adalah ya bertobat kepada Allah. Ya memang begitu, tobat keliru, tobat lagi keliru, tobat. Namanya tomat lagi. Tobat terus kumat. Jadi begitu terus ya sampai kemudian kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ya berusaha untuk ya setiap ada ya, tanda dari Allah ya kita kemudian berusaha untuk kembali pada Allah sekuat tenaga kita. Kalau tidak bisa ya diulangi lagi besoknya lagi untuk berbuat baik. Begitu seterusnya. Ya, Pak, insya Allah kita akan diberikan taufik dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah demikian lagi bilang, mungkin ada yang mau ditanyakan? Apa dulu? Ini sudah selesai ya materi ya, Nawaqidul Islam dari 1 sampai monggo Pak Utul. Kalau ada orang nih dia terus batal Islam, sengaja lah, jangan terus agama batal Islam ya, terus tahu Ustaz ya, terus dia coba-cobanya gimana ya? Cobanya gimana? Orang ini menghina Islam, terus dia bercanda, terus dia cara tobatnya gimana? Kan sudah batal Islamnya, cara tobatnya gimana?
Jadi kalau orang itu watakhidha hadzal Qur'ana mahjuran, menjadikan Quran itu hanya sebagai tandaan, ya, dan kemudian ya dia berpaling tadi, maka dia ketika bertobat itu berusaha untuk membaiki Islam. Kalau dia menjadikan Islam, tobatnya adalah membaiki. Sama dengan orang yang dosanya menggibah. Sing digibahi wis mati. Ya pada. Kalau yang digibahi sudah mati, tobatnya bagaimana? Ya kemudian dia harus menyebut orang tadi dengan kebaikannya di muka umum. Ya, kan kita kadang-kadang menggibah orang kan. Terus kemudian ketika kita ngaji baru sadar, oh ternyata dosa. Wis aku tak minta maaf. Nuwun sewu kula badhe nyuwun ngapura. Loh, wong wis mati seminggu yang lalu. Orangnya sudah mati. Maka ketika antum kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, membaiki orang tadi dengan menyebut-nyebut namanya tadi. Kalau kemudian ya tidak ada lagi, ya ternyata dia cuma satu orang saja, ya kemudian ternyata dia sudah mati, tidak ada yang disebut lagi, ya, maka dia bisa menyebut ya, bapaknya, mbahnya atau keturunannya. Ya. Berarti ada orang-orang yang baik. Sebab ini janji Allah dalam surat Tur ya. Walladzina amanu wa taba'athum ya bi imanin alhaqna bihim. Jadi kalau orang yang beriman itu pasti akan disambungkan dengan keimanan itu dengan seluruh keluarganya. Jadi kalau kemudian ada yang mati karena dia itu dijelek-jelekan, kemudian dia tidak enak belas yang dijadikan ya nama baik tadi, maka dia kemudian membaiki dengan keluarganya. Ya, Rasulullah diperintahkan untuk membaiki ya semua kerabat dan temannya Khadijah. Ya, Rasulullah bertanya, memang harus gitu ya Allah? Ya gitu. Jadi kalau kamu itu kemudian melihat dia sudah meninggal, maka si ahli mayit tadi akan bahagia sekali kalau bestinya, temannya itu disebut dengan kebaikan. Atau dipergauli dengan ma'ruf. Maka si mayit itu pasti akan bahagia. Kan kadang-kadang orang tidak sempat berbakti pada orang tuanya kan. Ya, ketika orang tuanya masih hidup, boyan dok. Ya, baru orang tuanya sedo, bingung deh. Ya apa caranya? Robi firli wali walidaya warhamhuma kama robayani saghira. Ternyata enggak lego-lego. Maka salah satu caranya adalah membaiki kerabat atau temannya orang yang sudah meninggal tadi, bapak atau ibunya. Dan itu akan membuat si mayat itu bisa tersenyum di alam kubur. Ini contoh dari Rasulullah berkaitan dengan beliau membaiki daripada keluarga atau kerabat atau temannya Khadijah. Sehingga kalau ada temannya, kerabatnya Khadijah, mesti disubyo. Sampai Aisyah itu cemburu. Maka ketika cemburu dikatakan, wahai Aisyah, bagaimana orang yang mendukung dakwahku ketika orang menolak semua. Dan siapa yang memberikan harta ketika manusia tidak bisa memberikan harta semua. Itu Khadijah. Jadi disebut nama baiknya. Ya kita begitu ya Fafilah ya. Ini adalah salah satu ya, daripada cara kita bagaimana kita itu supaya ya tidak jatuh kepada kesesatan tadi, sehingga insya Allah kita dibimbing kepada kebaikan itu yang mempunyai keutamaan yang melimpah ruah. Saya kira begitu. Moga-moga bisa bermanfaat. Aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim li walakum. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Wa aku minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok ada pengajian pada maghrib di Masjid Habib Ibn Zaid Al-Ansori di Jalan Enggano, depan rumah saya. Ya, yang berkaitan dengan 12 langkah ya daripada Kiai Haji Mas Mansur yang berseri kemarin masih 7 ya, sekarang yang kelima. Kalau antum nanti tidak nutut, ya lihat kajiannya Pak Ridho. Nanti beliau masih ngerekam. Tapi kalau ingin datang live, ya insya Allah besok pada maghrib. Saya kira begitu. Hakim Sholat.